Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran rohani Kristen. Hari ini kita akan berbicara tentang pengujian dan pencobaan. Pengujian dan pencobaan. Saya akan mengambil dari Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati perenungan firman-Mu, berikan iman yang kokoh kepada kami untuk berjalan dalam dunia ini berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tidak lepas dari pencobaan.
Tetapi sering kita menjadi rancu dengan istilah pencobaan ini. Dan kita menjadi bingung sebenarnya dari mana datangnya pencobaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimpulkan beberapa pengertian tentang pengujian dan pencobaan, ada dua. Yang pertama, dua yang perlu diingat. Yang pertama, iblis memakai pencobaan sebagai alat untuk menjatuhkan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan memakai pencobaan sebagai alat uji supaya kita semakin kuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, uraian yang pertama, iblis memakai pencobaan sebagai alat untuk menjatuhkan kita ketika kita melihat di dalam Alkitab. Ketika Adam dan Hawa, keluarga itu yang pertama didirikan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Lalu iblis mencobai Hawa, dan saat itu Hawa tercobai oleh iblis. Dan saat itulah Adam juga tercobai dengan bujur rayunya, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama, iblis memakai pencobaan sebagai alat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Maka jatuhlah keluarga Adam itu dalam dosa. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah uraikan tadi, Tuhan memakai pencobaan sebagai alat uji supaya kita semakin kuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam perjanjian lama ada keluarga yang kaya raya dan sangat kaya, bahkan Alkitab mengatakan orang terkaya di timur, yaitu namanya Ayub. Dan Ayub dicobai, dan Tuhan izinkan pencobaan itu diberikan kepada Ayub sampai anaknya semua mati, kekayaannya habis ludes, sampai juga dirinya sendiri Ayub mengalami sakit yang luar biasa. Bahkan sampai karena saking sakitnya, dia ambil beling itu, mengerokkan beling itu di badannya. Sudah ini dikasihi oleh Tuhan, itu sakit kulit yang sangat luar biasa, yang tidak pernah ada mungkin di dunia ini, hanya diterima oleh Ayub. Dan saat kondisi itu, istrinya berkata, "Apakah kamu tetap bertekun di dalam Tuhanmu?" Lalu Ayub berkata, "Apakah kita hanya menerima yang baiknya saja dari Tuhan, yang buruknya tidak?" Sampai detik itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Ayub mengalami pemulihan dalam pencobaan itu, dan Allah pulihkan, dikasihi oleh Tuhan, lebih kali 2 kali lipat berkat Tuhan kepada Ayub. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari pengujian dan pencobaan yang tadi saya katakan ada 2 tadi. Terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Maka pencobaan itu kesempatan kita untuk satu, bertekun di dalam keadaan pencobaan. Lalu berdua, bertumbuh dalam pengharapan. Dan yang ketiga, beriman yang teguh kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami disadarkan sekarang dan kami mengerti. Biarlah firman Tuhan itu taruh dalam hati kami yang paling dalam dan berbuah. Dan pada saat kami menghadapi pencobaan, kami bertekun di dalamnya dan berharap kepadanya. Dan biarlah bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Allah. Terima berkat Allah, kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin. 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 God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.